kembali lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Hari ini kita bakal bahas soal-soal SNBT untuk membantu kalian mempersiapkan SNBT nantinya ya. Oke, kita langsung aja dimulai dari soal yang pertama guys. Jadi kita punya 3x plus 2y itu sama dengan 12. Terus dikasih tahu 2x tambah 3y sama dengan 18. Yang ditanya rata-rata dari x dan y. Berarti kita mulai dari rata-rata x dan y itu apa guys? Rata-rata itu adalah jumlah dua bilangan ini dibagi sama 2. Karena ada 2 ya. Jadi x plus y dibagi 2. Ini yang ditanya. Berarti kita bisa mencari si x dan y dulu ya. Nah ini tips mantapu nih guys. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini mungkin pikiran kalian, oh aku mau eliminasi, mau susi-susi, mau campuran, mau grafik, mau apapun lah itu. Tapi kita lihat ada yang cantik nih guys di sini. Kita lihat ya, kita punya 3x tambah 2y sama dengan 12. Kemudian kita juga punya 2x tambah 3y sama dengan 18. Kalau kita samain tanpa kita menyamakan koefisien guys, ternyata ini bisa jadi 5x tambah 5y sama dengan 30. Nah, karena bisa kayak gini artinya semuanya boleh ya kita bagi 5. Artinya dia akan menjadi x tambah y sama dengan 6. Jadi kita ketemu x tambah y-nya sama dengan 6. Balik lagi ke pertanyaan di soal. X tambah y-nya 6 per 2. Rata-ratanya ya, jadi jawabannya 3. Hati-hati ya, yang ditanya bukan cuma x tambah y tapi yang ditanya adalah rata-ratanya, jadi x tambah y dibagi. By the way guys, kita lagi ada persiapan SNBT by Mantapu Academy. Ini ada 3 program sebenarnya, ada program ngejar, ambis, dan ngebut. Masing-masing itu berbeda guys, jadi kalau ngejar SNBT itu lebih belajar skill-skill fundamentalnya. Kemudian kalau ambis itu nanti akan lebih fokus ke materi kisi-kisi SNBT. Dan yang terakhir ngebut itu lebih ke drilling soal dan prediksi soal SNBT-nya. Kak, aku mau ikut 3-tiganya? Boleh banget ya guys ya. Jangan lupa daftar sekarang karena kuotanya terbatas guys buat kalian semakin siap dengan SNBT. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Oke guys, soal nomor 2 ini juga lumayan sering muncul di SNBT ya. Jadi si Jerome katanya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 3 hari. Sedangkan si Billy itu bisa menyelesaikan dalam 6 hari. Kalau mereka bekerja bersama-sama ditanya berapa hari pekerjaan tersebut selesai. Kalau kalian punya rumus dan mau pakai boleh guys, tapi kita pakai logika aja ya. Jerome kan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan 3 hari. Berarti logikanya dalam 1 hari Jerome itu bisa menyelesaikan berapa bagian dari pekerjaannya guys. Bener banget, Jerome itu bisa nyelesain 1/3 per harinya ya. Si Billy dia bisa ngerjain 1/6 setiap harinya. Oke guys, berarti kita mau cari ini. 1 hari si Jerome dan Billy itu bisa menyelesaikan berapa pekerjaan kalau mereka bersama-sama. Kerjasama nih ya guys ya. Jadi Jerome kan ngerjain 1/3 bagian. Sedangkan si Billy ngerjain 1/6 bagian. Berarti kalau dijumlahin, ini bisa disamain penyebut jadi 2/6 tambah 1/6. Jadi 3/6 atau setengah bagian. Artinya dalam 1 hari setengah kerjaan mereka selesai guys. Berarti kalau satu pekerjaan tadi yang utuh bisa dikerjakan pakai logika langsung 2 hari guys. Udah selesai. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama bisa selesai pekerjaannya itu 2 hari. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini boleh banget teman-teman bisa langsung pakai logika kayak gini ya. Jerome bisa ngerjain dalam 8 hari. Oh berarti 1 hari dia bisa ngerjain 1/8. Aku mau ingetin lagi teman-teman, kita buka program intensif SNBT. Ada 3 program ngejar, ambis, dan juga ngebut. Kuotanya terbatas guys, dan tahun lalu udah banyak banget orang-orang yang terbantu dan lolos di PKPM-nya. Jadi teman-teman jangan lupa join biar nanti kalian terbantu juga di SNBT-nya. Soal berikutnya tentang eksponen teman-teman, ini juga sering banget keluar di SNBT. Kelihatan simple, emang simple. Nah, kita lihat ya, kalau punya persamaan eksponen, ini namanya persamaan eksponen. Jadi ada bentuk pangkat atau akar, ada sama dengannya, kita namakan persamaan eksponen. Kunci dari persamaan eksponen itu adalah menyamakan betul banget basisnya teman-teman. Dan ini udah harus di luar kepala banget ya teman-teman ya. Tapi jangan kejauhan, dekat-dekat aja. Di luar kepala, 8 dan 4 itu bisa kita ubah ke satu basis yang sama, yaitu 2. Jadi 8 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jangan lupa kita harus kasih kurung dipangkatin 2x min 1. Sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Akarnya kalau kalian mau biarin dulu. 2 pangkat 2 x tambah 3. Dan kalau kalian mau langsung hilangin akarnya, ingat akar itu bentuknya pangkat setengah. Jadi kalau misalnya aku punya 2 akar dari 2 gini ya, ini sebenarnya 2 pangkat 1/5.
2. Jadi di sini itu ada akar pangkat 2. Ini ada 1. Oke? Berarti yang ini kita bisa selesaikan. Ingat sifat papa kali ya. Pangkat ketemu pangkat dikali. 2 pangkat 6x min 3. Ingat kali pelangi ya teman-teman ya. Sama dengan yang ini kita kali pelangi juga. Berarti jadi akar dari 2 pangkat 2x plus 6. Dan kita langsung ubah aja akarnya, berarti jadi pangkat setengah ya. Berarti per 2 kayak gini. Sekarang basisnya udah sama nih teman-teman. Jadi kita bisa menyamakan pangkatnya. 6x min 3 sama dengan 2x plus 6 per 2. Atau sebenarnya tadi kalian bisa ngelakuin ini. Gak usah kalian kali pelangi nih. Ini tips juga nih guys. Ini kan akar x plus 3 ya. Kalian bisa buat aja 2 kali x plus 3 per 2. Nah ternyata 2 sama 2-nya nanti bisa dicoret guys. Jadi lebih simple di bawahnya. Kalian bisa ketemu x plus 3. Kita kerjakan secara aljabar. Berarti pindah ruas ya. X-nya ke kiri, min 3-nya ke kanan jadi plus 3. Jadi 5x sama dengan 6. Nah berarti ketemu nilai x-nya itu sama dengan 6 per 5. F ya guys ya. 6 per 5. Oke, mantap. Oke lanjut guys. Soal berikutnya tentang statistika. Ini juga nggak kalah sering keluar, apalagi tentang rata-rata terus ada satu tiba-tiba nilai ditambahkan. Nah itu juga lumayan sering keluar ya. Jadi di sini rata-rata dari 4 bilangan itu adalah 15. Ingat konsep rata-rata. Rata-rata tuh semua bilangannya dijumlah per banyaknya bilangan. Misalnya 4 bilangan ini kita anggap A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D. Berarti rata-rata dari 4 bilangan aku bisa tulis A plus B plus C plus D per 4 itu sama dengan 15. Artinya A plus B plus C plus D ini sama dengan kita kali silang jadi 60. Udah kita simpan dulu informasinya. Kemudian katanya jika bilangan kelima ditambahkan rata-ratanya menjadi 16. Nah ditanya bilangan kelima tersebut berapa? Rata-rata 5 bilangan sekarang kita anggap bilangan kelima ini si E ya guys ya. A plus B plus C plus D plus E dibagi sama sekarang 5 bilangan. Itu katanya jadi 16. Nah tadi kita udah tahu nih. A plus B plus C plus D-nya sama dengan 60. Tinggal kita substitusi aja. Jadi 60 ditambah E sama dengan, ini kita kali silang teman-teman. Jadi 80. Berarti kita ketemu E-nya sama dengan 80 dikurang 60 ya. Sama dengan 20. Ketemu deh bilangan kelimanya adalah 20. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini kalian pelan-pelan membuat persamaan matematikanya dari setiap kalimat. Ya, mantap. Betul guys, aku mau ingetin lagi, tidak capek-capeknya aku mengingatkan kalau kita sedang buka program intensif SNBT. Programnya ada 3 jenis teman-teman, ada yang belajar skill fundamental yaitu ngejar. Kemudian ada yang fokus ke review materi untuk kisi-kisi SNBT, itu namanya Ambis SNBT. Prediksi soal-soal SNBT. Jadi jangan lupa kuotanya terbatas teman-teman, jangan lupa klik link dimanapun itu, daftar sebelum ketinggalan. Oke, next. Ini materi persamaan garis dan tahun lalu guys, materi persamaan garis itu lumayan sering keluar ya. Yang keluar itu tahun lalu sebenarnya konsepnya simple guys, tapi memang harus paham aja. Jadi di sini kita baca dulu, ada suatu garis G tegak lurus dengan garis ini nih. Nah, melewati titik ini. Ditanya persamaan garis G itu berapa? Yang pertama kita harus tahu dulu untuk menemukan persamaan garis kita bisa pakai satu konsep bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Sebenarnya ada rumus, kita hari ini belajar no rumus ya guys ya. Y sama dengan MX plus C. Yang bisa kita dapat informasinya pertama apa guys? Si gradien. Jadi kalau gradien, ingat bentuk umum persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau kita punya persamaan yang di sini nih guys, Y sama dengan 2X plus 5, berarti langsung ketahuan gradiennya 2. M-nya 2. Tapi hati-hati, apakah itu gradien dari garis G teman-teman? Bukan, karena garis G katanya tegak lurus sama garis ini. Ingat hubungan gradien yang saling tegak lurus. Jadi kalau ini kita anggap M1 gitu ya. M1 kalau dikali sama si MG, jadi garis yang saling tegak lurus itu hasilnya min 1. Jadi kalau kita mau cari MG, M1-nya 2 ya. Min 1 bisa jadi min setengah. Udah deh, kita udah punya informasi gradien dari garis G, sama kita tahu dia melewati satu titik ini. Ingat juga konsep titik melewati garis teman-teman, artinya ketika 0,3 ini kita masukkan ke persamaan, itu pasti akan memenuhi atau bernilai benar. Ingat koordinat itu X, Y ya, jadi kita susi-susi aja nih. Y-nya 3, M-nya tadi min setengah, X-nya 0 plus C. Ternyata kita ketemu C-nya sama dengan 3. Udah ketemu C-nya, kita balikin lagi guys ke persamaan awalnya. Y sama dengan MX plus C. Tapi sekarang si X sama si Y udah nggak diajak. Jadi cuman M sama C aja. Jadi Y sama dengan M-nya min setengah X
plus C-nya 3. Udah deh ketemu. Jadi kita nggak usah hafal rumus guys. Kalian inget aja satu bentuk umum persamaan garis. Jadi jawabannya yang dadu. Mantap. Oke guys, ini bakal jadi soal terakhir di video ini. Nah, ini juga menarik ya. Soalnya kita punya AX plus 2 dikali BX plus 7 itu sama dengan 15X kuadrat plus CX plus 14. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian bisa langsung kali pelangi aja teman-teman. Jadi kita kali pelangi yang di dalam kurung ini. Jadinya AX dikali BX jadi ABX kuadrat. Kemudian AX dikali 7 berarti jadi 7AX. Ditambah 2 dikali BX jadi 2BX. Ditambah 2 dikali 7 14. Katanya hasilnya itu sama dengan ini guys. Coba ya, kita pindahin. Hasilnya itu sama dengan 15X kuadrat plus CX plus 14. Artinya kita bisa samain. Oh 14 udah sama dengan 14. Yang ada X kuadrat nih, depannya 15. Berarti kita bisa dapat satu informasi kalau A dikali B itu 15. Nah sekarang kita bisa cari informasi tentang si C nih guys. Caranya gimana? Kita bisa faktorkan yang di sini. Mereka sama-sama punya X, berarti X-nya bisa keluar. Sisa 7A tambah 2B. Atau kalau lebih gampang lihatnya, kita bisa buat jadi 7A tambah 2BX. Berarti nilai C-nya berapa guys? Kita dapat informasinya. Bener banget. Jadi C itu bisa kita samain dengan 7A tambah 2. Jadi dari persamaan depan ini, kita bisa dapat informasi pertama dan kedua. Sekarang kita lanjut ya. Katanya A plus B itu sama dengan 8. Berarti kita punya informasi ketiga. A plus B sama dengan 8. Yang ditanya manakah dua nilai yang mungkin untuk C. Nah ini menarik nih. Berarti kita harus cari C ini kan mengandung si A dan B ya guys ya. Berarti kita harus cari kemungkinan nilai A dan B-nya. Kita lihat A kali B itu sama dengan 15. Kita cari faktor 15. 15 itu kan berarti 1 kali 15, 3 kali 5. Udah kebetulan ini doang. Dan yang katanya A plus B-nya harus 8 guys. Berarti yang memungkinkan itu adalah 3 dan 5. Tapi siapa yang 3, siapa yang 5 kita nggak tahu. Artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama A-nya 3, B-nya 5. Kita masukin si C. Ini ya guys ya. Kita masukin ke C. Nilai pertama yang mungkin dari si C. 7 kali A-nya 3 ditambah 2 kali B-nya 5. Berarti 21 tambah 10 sama dengan 31. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua kebalikannya. Sekarang A-nya yang 5, B-nya yang 3. Berarti C-nya kan 7 kali A5 plus 2 dikali B-nya 3. Oke, berarti jadi 35 tambah 6 sama dengan 41. Jadi ada dua kemungkinan dari nilai C. Yang pertama ketika A-nya 3, B-nya 5. Yang kedua kebalikannya karena kita belum tahu A-nya siapa, B-nya siapa. Jadi jawabannya yang D, 31 dan 41. Mantap guys. Oke, BTW guys, kita punya program intensif SNBT. Sebenarnya kalian bakal dapat apa aja sih di program intensif ini? Kalian bakal dapat banyak banget hal guys selain kelas live-nya. Nanti kelas live-nya itu bakal seru banget. Kita bakal beneran fokus soal-soalnya itu berkualitas teman-teman. Soal-soalnya itu kita buat semirip mungkin. Kita berusaha baca pikiran pemerintah-pemerintah yang buat soal SNBT ya guys ya. Kemudian kita juga ada grup komunitas, yaitu kita menggunakan Discord. Di sana kalian akan bisa bertemu sama teman-teman seperjuangan SNBT, saling sharing, saling memotivasi. Dan kita ada Discord session seru-seruan bareng, bahas soal, ngobrol-ngobrol di hari Minggu. Jadi banyak banget benefit lain yang bisa kalian dapatkan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya. Beli langsung tiketnya sekarang sebelum kehabisan teman-teman. Oke, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mantap Academy, jadi pintar, jadi mantap.